Arya Daru Pangayunan dikenal sebagai diplomat muda yang telah bertugas di sejumlah daerah. Tak hanya sekedar menjalankan tugas, mendiang Arya Daru Pangayunan juga kerap memberikan nilai dan berbagai pengalaman atas tugas-tugas yang dilakukan. Salah satunya pada tahun 2020 lalu, Arya Daru Pangayunan menerbitkan sebuah buku dengan judul Diplomat Pertama yang ia susun untuk memberikan gambaran dan berbagi pengalaman bagi generasi muda yang bercita-cita menjadi diplomat seperti dirinya. Selain menjalankan tugas sebagai diplomat, Arya Daru Pangayunan juga dikenal kerap menjalankan hobinya. Salah satunya adalah skydiving seperti ketika bertugas di Argentina. Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama One on One. Saya masih bersama Pak Ito Sumardi, Bapak. Ya, Pak, kita lanjutkan lagi tadi soal seputar pekerjaan diplomat. Sekarang sebelum ke diplomat, ke dubesnya dulu. Dubes ini kan atasannya diplomat. Ya. Apa saja sih Pak kerjanya dan singgungan-singgungan terutama yang nyerempet-nyerempet bahaya, Pak? Ya, yang pertama, boleh sambil dubes itu adalah tugasnya dua. Oke. Melindungi warga negara Indonesia. Yang kedua adalah melindungi segala kepentingan termasuk usaha dari negara kita, negara Indonesia. Itu tugas pokok. Ya, kalau singgungan-singgungan saya kira banyak ya. Seperti saya di Myanmar. Waktu itu sedang bergolak kasus Rohingya. Ya, sampai saya diperpanjang lagi di sana. Nah, itu betul-betul sangat rawan gitu ya. Kalau ketemu rawan gitu, sebagai seorang dubes atau diplomat punya apa sih Pak istilahnya? Imun apa tuh Pak? Kekebalan imunitas diplomatik. Itu betul. Jadi dubes diplomat ya yang home staff itu memiliki namanya hak imunitas diplomatik. Jadi kita dilindungi oleh negara tersebut. Kalau ada apa-apa maka itu terjadi pelanggaran internasional. Jadi tempat kita dijaga polisi, kemana-mana kita dibayangi oleh intelijen. Yaitu yang memang tugas daripada satu negara di mana ada perwakilan daripada negara asing di tempat sana. Berarti di Myanmar, di sono kalau bangsa judi online trafficking itu sangat banyak. Apalagi di perbatasan. Myanmar itu kan terdiri daripada 14 provinsi, hanya 2 provinsi yang dikuasai oleh pemerintah pusat. Yang lain dikuasai oleh etnis bersenjata. Ya, jadi sehingga waktu itu memang tidak terlalu mudah untuk mengontrol. Jadi di sana banyak jaringan-jaringan TPPO, judi online, jaringan-jaringan kejahatan di sana banyak waktu itu ya. Baik Pak, ini berarti ada kemungkinan dong si almarhum Adep ini jangan-jangan karena profesinya ini, tapi sambil jalan Pak ya mungkin kita sini. Oke Pak, itu tadi soal singgungan ada perdagangan orang, TPPO ya, juga judi online gitu. Kan kalau yang masih bertugas di negara manapun lah ya, tadi kan punya perlindungan diplomatik. Artinya dikawal ketat ya, apapun dijamin. Mulai dari keamanan, bahkan mungkin kesejahteraan dan sebagainya. Pertanyaannya Pak, ketika misalnya kayak Mas ADP ini, almarhum ini kan beliau juga dulu di Myanmar, terus di mana-mana, beliau konsentrasinya tentang banyak tentu singgungan kasus Pak ya. Ada kemungkinan nggak sih Pak, kemungkinan misalnya ada yang kasus sebenarnya di luar sana, yang ditangani entah itu kapan, semasa belum masih di luar, terus sekarang balik ke dalam negeri, perlindungannya berbeda nggak sih Pak? Sehingga akhirnya menyebabkan, ya inilah ketika meninggal jadi tidak wajar gitu. Ya. Ini Mas Lukman, saya kan mantan duta besar. Bukan mantan sih, duta besar nggak ada mantan ya. Iya betul. Jadi pernah menjadi duta besar. Saya juga mantan polisi. Polisi betul, kabar eskrim lagi Pak ya? Iya, kabar eskrim. Jadi segala kemungkinan itu menurut saya sangat memungkinkan harus dalam masuk list untuk diselidiki. Ya, kenapa demikian? Pengalaman saya pada saat menangani kasus Benjina, itu kan nelayan Myanmar yang menggunakan fake paspor dari Thailand, dari salah satu jaringan di sana yang sangat terorganisir, dikirim ke sini kemudian menjadi rame. Di mana 51 nelayan kita sudah dihukum 9 tahun dan menjalani 1 tahun. Saya minta tolong sama local staff yang orang Myanmar, itu luar biasa ancamannya. Dari duta besarnya yang lama, kemudian dari jaringan yang lain. Jadi kalau dikatakan orang yang bekerja di fungsi TPPO tidak ada sama sekali potensi ancaman,
menurut saya yang sebagai mantan polisi itu saya kira kurang benar. Oke. Apalagi beliaunya juga pernah jadi saksi ya, TPPO ya. Jadi kan kalau kita lihat jaringan, ya, tentunya jaringan ini dia bisa melakukan sesuatu secara profesional atau dia bisa melakukan secara kasar. Oke. Nah, jadi dia bisa melakukan jaringan itu mereka dari segi finansial dan sebagainya, mereka peralatan, keahlian orang-orang yang direkrut, mereka tuh orang-orang yang sangat ahli ya. Oke. Jadi artinya bahwa terutama mungkin kita tidak memilih kebetulan saja ini adalah almarhum ini diplomat. Tetapi sebetulnya ketika siapapun yang mereka menangani kasus-kasus tertentu yang berisiko tinggi, kalau terjadi apa-apa berarti harus banyak yang istilahnya ya Pak, diperiksa ya, ini sebagai dampaknya ya. Betul. Yang paling penting tadi Mas Lukman, jejak digital. Oke. Dari komputernya dia, kita baca selama ini dia apa yang dia lakukan. Apakah ada menyinggung pihak-pihak tertentu yang memang memiliki potensi kerawanan terhadap keselamatannya. Yang kedua dari jejak digital HP-nya. Siapa saja paling tidak sebulan, 2 bulan, terserah penyidik bisa menginginkan. Dari incoming dengan outgoing-nya itu satu-satu diteliti siapa orang ini. Di profiling. Sehingga dari situ bisa mempunyai kesimpulan bahwa terhadap almarhum ini tidak ada potensi ancaman, kita coret. Tapi proses itu harus dilakukan. Nah di sini mungkin bagi masyarakat tidak nyaman karena dianggap polisi terlalu lama. Tapi kalau scientific crime investigation, kalau kita lihat di film-film tuh Mas Lukman, itu memerlukan waktunya bahkan bulanan. Kenapa? Sehingga nanti pihak penyidik bisa menyampaikan kesimpulan yang bukan hanya ingin memuaskan masyarakat atau tidak memuaskan masyarakat, tapi didukung dengan asumsi akademis, asumsi ilmiah bahwa ini sudah dilakukan, maka saya menyimpulkan ini gitu. Tapi kalau Pak itu sendiri Pak, selama menjalankan tugas waktu itu, Bapak ini udah semua tahu bahwa Bapak itu adalah Polri dan jabatan terakhir adalah bintang 3. Pernah nggak Pak, Bapak mungkin menangani kasus yang terkait dengan transnasional itu, terus tiba-tiba ada menyerempet penguasa entah dari negara yang Bapak tempat untuk bertugas atau dari negara asal Bapak bertugas? Oh, sangat pernah. Saya dulu kan pernah menjadi komandan satuan tugas gabungan untuk istilahnya illegal migran ya. Saya pernah ke Australia, kita lihat tempat detention place-nya mereka di daerah yang sekarang Christmas Island. Bagaimana kita lihat, wow itu banyak. Ternyata melibatkan orang-orang imigrasi, ternyata melibatkan siapa anggota aparat keamanan daerah, ada melibatkan mungkin dari aparat keamanan laut dari negara tersebut. Kita tidak bisa menyentuh. Tetapi itu adalah potensi yang sangat membahayakan kalau kita ke daerah sana. Nah, tapi kan ini juga tidak menutup kemungkinan orang itu bisa ke kita. Bisa menyuruh orang, bisa melakukan dia sendiri kan. Nah, ini sebetulnya kalau dibuat story-nya dari pengalaman ini bisa membuat sesuatu yang bisa menjadi alert atau early warning atau alert systemnya. Mengingatkan bahwa tugas ini memang sangat berat. Contohnya, sekarang orang itu berdinas di mana? Di daerah konflik, di daerah timur, Gaza misalnya. Di daerah Gaza, kemudian bagaimana di sana ada ketidakpuasan dari mungkin salah satu penguasa yang memang mereka mempunyai teknologi, kemampuan intelijen yang luar biasa. Mereka bisa melakukan operasi senyap, selesai kita. Apa Pak risiko-risikonya itu? Ya, satu, hanya beberapa negara yang diizinkan membawa senjata dan pasukan. Seperti Amerika, Rusia, Cina, Prancis. Waktu saya bertugas di Myanmar, di mana waktu itu kerawanannya bagi Indonesia sangat besar. Karena kita dianggap adalah membela Rohingya ya. Itu kita tidak punya senjata. Yang saya lakukan adalah saya minta kepada pemerintah Myanmar untuk memberikan jaminan keamanan berupa pengawalan dan penjagaan dari militer maupun polisi yang cukup. Itu yang kita lakukan. Nah, kalau misalnya home staff ini diplomat. Kalau local staff bukan diplomat. Nah, ini home staff ini memiliki hak imunitas
diplomatik ya, atau impunity, diplomatic impunity. Nah, tapi kalau lo ke staf enggak. Nah, pada saat almarhum ini menjadi diplomat, otomatis dia akan ditempatkan sebagai home staff. Nah, home staff itu juga beda dari segi salary-nya beda, dari segi hak untuk imunitasnya juga beda. Gitu. Dan satu hal, Pak Lukman, yang bagi saya ganjil ya. Orang kalau sudah jadi diplomat itu begitu pulang dia pasti mendambakan kapan saya diposting lagi. Nah, kenapa itu bisa begitu? Ya karena memang satu tadi kan ada perbedaan, perbedaan dia masalah hak privilege dia ya. Privilege dia. Yang kedua tentu salary-nya itu bisa 5-6 kali lipat kan. Kemudian yang ketiga adalah dia di sana itu jauh lebih ringan tugasnya dibandingkan kalau dia di Indonesia. Jadi kalau saya logika kembali kita main, kalau saya sebagai seorang diplomat, saya sudah dapat posting, wah saya mungkin kalau perlu harus potong kambing ya, atau itu kan. Tapi tiba-tiba ini ada kesan bahwa salah satu kemungkinan bunuh diri. Nah ini yang harus didalami betul, harus didalami masalah ini. Pak, bunuh diri harus didalami. Saya akan kembali sedikit mundur tentang TPPO ini dan judi online sekarang yang di tempat kita masih marak banget. Bukan kita mengesampingkan kejahatan yang lain ya, tetapi TPPO sama judi online itu di kita menjadi rame, banyak juga saudara-saudara kita yang masih menjadi korban. Pertanyaan saya Pak, ketika kayak misalnya sesama diplomat Pak, misalnya Myanmar, yang saya tahu ini Mas ADP Myanmar adalah saya tahu dari Bapak, tapi sebelumnya yang satu beliau adalah saksi TPPO di Jepang. Sebetulnya kalau secara kerja Pak, mungkin nggak sih Pak antara ini mau Jepang, mau Myanmar, mau Kamboja, mau manapun, kalau dalam satu jalur ini mereka saling terkoneksi nggak? Saling berbagi info, saling terkait nggak? Si diplomatnya Pak, saya tidak ngomong jaringannya, diplomatnya. Iya dong, jelas Pak, jelas. Gitu ya. Jelas kan gini, ada yang orang itu sebagai home staff. Dan local staff, biasanya home staff dibantu local staff di satu perwakilan ya. Kita katakan perwakilan atau kedutaan. Tapi ada yang dari pusat. Nah kebetulan almarhum ini adalah ditugaskan dari pusat, dari Direktorat PWNI untuk membantu untuk melacak orang WNI kita yang terlibat dengan permasalahan ini. Ada sebagai korban, baik sebagai pelaku, kan scammer itu kan sebagai pelaku ya. Nah saya kira itu antara korban dan pelaku kejahatan. Tapi kan tugas utama duta besar itu tadi saya bilang dua. Satu, melindungi warga negara. Dua, melindungi kepentingan negara kita, termasuk untuk investasi di daerah tersebut. Artinya berarti saya sekarang makin gamblang nih dengan penjelasan Bapak tadi dengan yang terakhir ini. Artinya berarti apapun ternyata banyak background perjalanan dari almarhum ini berarti memang harus dikupas dari segala sisi Pak ya. Baik Pak, terakhir sebelum ini saya kepingin kepada Pak Tito, satu Pak Tito sebagai pernah Kabareskrim, yang kedua Bapak juga sebagai duta besar. Dalam ini kalau kita kaitkan dengan misteri dan polemiknya ADP ini, Bapak di dua-duanya ini bersinggungan langsung dua-duanya. Ada di dalam profesi kedua itu. Apa yang bisa Bapak sampaikan kepada pemirsa maupun kepada aparat dan kepada keluarga agar polemik ini mudah-mudahan bisa segera terungkap, bisa selesai dan tidak menjadi semakin liar Bapak. Ya, kepada aparat ini kan adik-adik saya ya, dan saya tahu ilmu terus berkembang. Hanya saya ini kan sekarang sebagai penonton. Kalau dianalogikan main bola, saya ini lebih pintar daripada pemain bola. Kalau kesebelasan itu mau menang, dengarkanlah apa kata penonton. Di sini kamu salah, sini kamu salah. Jadi kita harus open dan kita harus profesional ya. Jangan cepat-cepat mengambil satu kesimpulan karena nanti akan menjadi bumerang kalau kita tidak bisa membuktikan kesimpulan itu. Nah, kepada masyarakat sebaiknya, masyarakat kalau memang ingin menyampaikan pendapat, jangan yang istilahnya spekulasi yang berlebihan. Kalau yang tadi disampaikan kemungkinan ini kalau di dalam pasal 184 ayat 1 ya, KUHP itu adalah alat bukti. Ini adalah petunjuk. Semua itu kita ambil, masukkan ke dalam list
kita telusuri, setelah kita telusuri tidak terbukti kita coret, kalau terbukti itu menjadi masukan yang berharga. Jadi kita jangan tertutup penyidik itu kan ya. Nah pemerintah sekarang, pemerintah juga saya lihat banyak ya, mungkin mohon maaf dari bapak-bapak DPR yang mungkin tidak terlalu paham masalah kepolisian. Kalau saya kan betul-betul istilahnya kalau sudah betul-betul memahami bagaimana prosedur pengetahuan kepolisian, pengalaman saya selama 35 tahun menjadi polisi, paling tidak saya ingin bahwa pemerintah memberikan support ya kepada kita. Jangan seperti minta supaya segera diungkap, minta segera diumumkan. Jadi kalau menurut saya bukan kecepatan yang diperlukan di sini, adalah kecermatan. Kita harus menghormati keluarga. Kita kasihan dengan keluarganya. Kalau sampai tidak ada kepastian hukum, saya kira keluarganya akan menjadi trauma selamanya. Itu harapan saya tuh Mas Lukman. Oke, artinya berarti saat ini belum tepat atau ya mungkin belum tepat ya ketika ada saya tidak menuduh dari pihak manapun, tapi ada yang berandai-andai atau menyimpulkan sendiri bahwa ini adalah karena bunuh diri, ini karena ada kelainan dan sebagainya, ini ada pembunuhan. Ini belum tepat Pak ya? Belum. Tapi semua kemungkinan itu ada ya Pak poinnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ito. Nah, pemirsa, tidak terasa kita sudah 1 jam ya Pak Ito untuk kita berdialog. Terima kasih sekali Pak Ito untuk pencerahannya kepada saya khususnya dan kepada pemirsa program One Pak. Dan pemirsa One sampai di sini dulu. Kita sekali lagi ikut berbelasungkawa kepada keluarga. Mudah-mudahan diberikan ketabahan dan almarhum diberikan keleluasaan di sana di sisi Yang Maha Kuasa, dan mudah-mudahan aparat segera mengungkap yang sejelas-jelasnya, bukan segera menuntaskan tapi mengungkap sampai sejelas-jelasnya sehingga tidak ada lagi polemik-polemik di kemudian hari. Saya Lukman Hanafi, terima kasih dan selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak. Terima kasih.